Saat ini saya melaporkan ada 2 penyidik dari Polres Medan, dari oknum penyidik dari Tipiter. Jadi dalam kasus saya ini berawal tahun 2020 bulan 6, saya melaporkan seseorang yang berkaitan dengan saya membeli barang pengadaan AC untuk di Bandara Kuala Namu. Jadi setelah saya serah terima dengan pekerjaan AC itu, ada tidak dari pihak bandara, oknum bandara, manajer menyatakan itu tidak sesuai dengan spek. Makanya saya laporkan ke Polres Medan. Kerugian yang Bapak terima? Yang saya kerugian 580 juta, yang uang sudah saya transfer. Jadi kan setelah berawal ini pernah dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa AC ini. Jadi pihak dari Kejaksaan Tinggi karena kerugiannya belum masuk ke rekening, jadi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih dalam saya mengadukan, belum resmi, hanya verifikasi. Dia menyarankan kasus ini bawa karena hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi makanya saya bikin laporan ke Polres Medan. Itu yang dilaporkan siapa, Pak? Saya laporkan di waktu itu namanya distributor, tapi di dalam perjalanan dia bukan distributor. Jadi saya merasa tertipu di situ. Karena dari distributor harus mengeluarkan press list harga, dan harga harus sesuai yang tercantum di press list. Sementara dia bukan distributor. Setelah diperiksa dari pihak penyidik memeriksa distributor aslinya. Distributor aslinya Mitsubishi datang, keluarlah harga PlayStation-nya. Alangkah terkejutnya saya, harganya 100%. Di situ lagi penyidik tidak menghiraukan. Sementara yang pertama dia bukan distributor. Itulah dan satu dia menipu saya dari harga juga. Jadi 2 poin ini udah bisa dia dinaikkan. Jadi saya dari lidik ke sidik sudah naik. Dari lidik ke sidik sudah naik, tapi dari lidik ke sidik sudah naik, dan surat dari jaksanya pun sudah ada. Ini jaksanya, ada nama-nama jaksanya di sini. Ini nama-nama jaksa yang menanganinya sudah ada. Tapi SPDP-nya sama saya tidak dikasih dari Bapak penyidik ini. Ini dari lidik ke sidik. Jadi yang bikin saya merasa kecewa lagi bukan di situ saja, Bang. Setelah saya mendapat SP3, ini kembali saya ke SP3. SP3 saya keluar tanggal 26. Mohon maaf, ini ditulis tangan nih. Ditulis tangan. SP3 2021 tanggal 26. Jadi baru dikasihkan tanggal 16 bulan 6 2023 jam 5 sore. Itu melalui lawyer saya. Setelah saya melaporkan kasus ini ke Dipropam, ke Wasidi, ke Iwasda. Kata dari pihak penyidiknya menelpon saya, dia disuruh dari Iwasda. Makanya baru dikasihnya sama saya surat tersangkanya. Tapi di sini pun saya terkejut. Di suratnya ada juga surat pemberitahuan penyelidikan ke jaksa. Yang anehnya lebih dulu surat pemberitahuan ke jaksa daripada surat SP3 berdasarkan nomor ininya 935A 935B. Lebih dulu surat ini muncul ke jaksa daripada SP3 dan bertulis tangan pula lagi. Sebetulnya kan tidak boleh ini secara administrasi. Di dalam perkembangan itu saya masih diperiksa. Di bulan ini SP3-nya 2021, sementara ini 2021 bulan 9 saya masih diperiksa.
Oke. Di November saya masih diperiksa. November tahun 2021 SPDP-nya masih keluar, menyatakan penyidikan dalam penyelidikan. 14 September masih keluar. Dalam kasus saya menyatakan dalam penyelidikan. Oke. 2022 saya mendapat surat tanggal 8 gelar perkara Selasa 11 Januari 2022. Saya masih mendapatkan surat. Jadi setelah saya dapatkan surat, sampai sekarang setelah gelar perkara saya tidak lagi mendapatkan surat SP2HP. Saya melapor ke Ombudsman. Ombudsman menyatakan, mengatakan sudah di SP3. Saya mendapatkan surat Ombudsman Januari. 1 Desember dikasih sama saya mempertanyakan. Ombudsman dapat ini. Dasarkan inilah saya menselusuri bahwasannya saya ada SP3. Alangkah terkejutnya SP3 baru dikasihkan 2023. Pak Panca Simanjuntak, Irjen Panca Simanjuntak. Dan saya meminta keadilan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri Pak Sigit dan Bapak Dikrimsus, Bareskrim, dan Bapak Kadip Propam, dan terkhusus kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD. Dimohon memperhatikan dengan kasus saya ini dengan administrasi yang saya tidak mengerti itu. Ini hukumnya dipermainkan. Pak, yang saya laporkan, siapa nama penyidik yang melaporkan? Yang saya laporkan di sini nama penyidiknya Kadip ke Propam, nama penyidiknya Bapak Aibtu M. Siahaan SH, dan panitnya Bapak Jikri. Jadi orang yang menangani kasus saya di Poltabes Medan bagian Tipiter. Berarti Bapak menilai ini apa ya? Yang ditangani tidak profesional, Pak ya? Menurut saya ini tidak profesional, ada kejanggalan. Kenapa baru sekarang SP3 saya baru dikasih, sementara 2021 saya mendapatkan SP3 di dalam surat. Nih SP3-nya. Jadi alangkah terkejutnya tidak keprofesionalan seorang penyidik Tipiter di Sumatera Utara, Poltabes Medan. Pak, ini kan sudah melaporkan ke Bid Propam Polda Sumut. Nah, ada upaya-upaya lain nggak untuk melapor ke Mabes Polri, kemudian untuk ke PTWN karena ada administrasi tadi? Karena ini akan saya bikin juga mungkin kalau tidak kelar yang di Polda Sumatera Utara, ini saya laporkan akan saya bikin prapit pertama. Yang kedua, saya akan mengajukan ke Petun karena surat yang aneh tadi. Ini yang aneh. Menurut saya sangat aneh karena anehnya ini luar biasa. Ini nomor suratnya 935A. 935A. Ini SP2HP. (935A) untuk pemberitahuan kepenyidikan Kejaksaan Negeri. Sementara 935B mana yang dulu lahir? Masa ini yang dulu lahir? Pemberitahuan ke jaksa kok SP3 belakangan. Setahu saya SP3 dulu lahir baru ini. Kalau ini saya robek-robek bisa,
Kalau ini saya robek-robek, saya koyak, tidak boleh. Itu perbedaannya.